Presiden Prabowo Subianto ada indikasi kuat akan digulingkan seperti mantan Presiden Soekarno. Ada beberapa indikasi kuat tentang upaya penggulingan presiden kita ini. Paling tidak, kemarin sudah terjadi demo besar-besaran untuk membubarkan DPR pada tanggal 25 dan 28 Agustus tahun 2025. Yang pada awalnya demo ini merupakan murni dari suara rakyat, akhirnya ditunggangi oleh berbagai kepentingan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan channel Ibra Fatih 18. Saat ini kita akan berdiskusi tentang isu politik Indonesia, dan karena channel ini merupakan channel sejarah, kita hubungkan isu politik ini dengan sejarah. Kita akan membahas atau berdiskusi tentang kemiripan skenario penggulingan Presiden Prabowo Subianto dengan penggulingan Presiden Soekarno. Yang pertama, mengapa Presiden Prabowo Subianto akan digulingkan oleh pihak-pihak tertentu? Faktor pertama adalah posisi geopolitik Indonesia yang sangat strategis. Oleh karena itu, tentu saja banyak negara-negara yang iri dengan keadaan Indonesia ini, keadaan geopolitik Indonesia ini, di mana Indonesia merupakan jalur maritim Indo-Pasifik dengan sumber daya alam yang besar seperti nikel, batu bara, minyak, gas, dan yang paling penting adalah pangan. Tentu saja AS atau Paman Sam, Uni Eropa, dan bahkan Tiongkok akan berebut pengaruhnya. Faktor kedua, kenapa Presiden Prabowo Subianto dan mungkin presiden-presiden lain dari negara Indonesia ini yang nasionalis akan digulingkan dengan diganti dengan presiden yang tidak nasionalis, yaitu kebijakan yang merugikan pihak asing dan oligarki. Banyak beberapa kebijakan Presiden Prabowo Subianto ini, peninggalan dari Presiden Jokowi, yang sangat merugikan asing, terutama Eropa. Salah satunya adalah hilirisasi nikel, hilirisasi batu bara, migas, dan yang terbaru yang merupakan inovasi Pak Prabowo Subianto sendiri adalah kedaulatan pangan. Kebijakan yang juga merupakan rintisan dari presiden sebelumnya, kemudian dilanjutkan oleh Presiden Prabowo, adalah kedaulatan alutsista atau alat pertahanan. Oleh karena itu, kebijakan-kebijakan ini sangat merugikan oligarki yang selama ini menjadi makelar dalam pengadaan ekspor impor. Industri militer misalnya akan sangat terganggu oleh kebijakan Presiden Prabowo Subianto. Oleh karena itu, tentu saja mereka tidak akan tinggal diam. Faktor ketiga, mengapa Presiden Prabowo Subianto harus dilengsarkan? Karena Presiden Prabowo Subianto terlalu berani. Beliau sebagaimana Pak Soekarno, tiba-tiba meskipun Indonesia merupakan negara non-blok yang tidak berpihak kepada poros manapun, saat ini secara terang-terangan telah bergabung dengan BRICS, yang itu artinya ini memprovokasi Paman Sam bagi Paman Sam, tapi bagi kita tidak seperti itu. Kemudian berkali-kali dalam forum internasional, Presiden Prabowo Subianto ini secara tegas dan terang-terangan menunjukkan dukungan yang kuat terhadap kemerdekaan Palestina. Kemudian yang tidak kalah penting dan menyakitkan adalah Prabowo Subianto beberapa kali menjebak para oligarki dan koruptor serta membatasi gerak mereka. Tentu saja para koruptor dan oligarki yang memiliki hubungan erat dengan asing ini akan membalas dendam. Oleh karena itu, bisa saja mereka akan bersatu dengan kepentingan asing untuk menggulingkan Presiden Prabowo Subianto. Faktor keempat, mengapa Presiden Prabowo Subianto harus dilengsarkan adalah
isu krisis ekonomi. Sebenarnya kalau kita memahami geopolitik global, bukan hanya Indonesia yang mengalami krisis ekonomi. Negara-negara kaya dalam tanda kutip di Eropa misalnya, bahkan Amerika dan Cina saat ini perlahan-lahan mengalami krisis ekonomi. Ini bisa diperparah dengan embargo perdagangan, kode ekspor, dan gugatan WTO seperti kasus nikel kemarin. Dan dari krisis ekonomi ini biasanya akan membuat rakyat marah. Rakyat yang memiliki literasi politik yang kurang lengkap biasanya akan marah dan cenderung menyalahkan pemerintah, dan asing memprovokasi mereka dengan media sosial, dan oligarki akan membiayai gerakan-gerakan ini. Maka bisa jadi Prabowo Subianto akan lengser dari kedudukannya. Jatuhnya Pak Soekarno, Pak Soeharto, dan beberapa pemimpin di dunia ini juga seringkali bermula daripada krisis ekonomi. Karena jika rakyat sudah kelaparan, maka akan terjadi chaos, dan biasanya yang pertama kali akan digugat adalah sang pemimpin negara atau presiden. Faktor kelima, kenapa Presiden Prabowo Subianto harus dilengserkan adalah dendam politik para musuh-musuh yang kalah, baik dari ekstrim kanan maupun ekstrim kiri. Kita tahu bahwa dalam kontestasi politik kemarin ada dua kubu berseberangan yang melawan Presiden Prabowo Subianto saat Pilpres, dan dua kutub yang berseberangan ini akhirnya kalah. Dan demi kepentingan politik saat ini, jika kita jeli mengamati media sosial, kedua kubu yang sebenarnya sangat berseberangan ini bersatu memunculkan narasi-narasi yang sangat merugikan pemerintah. Kemudian mereka akan merecoki pemerintah yang sah ini dengan buzzer, digerakkan di media sosial, kemudian dalam tanda kutip percobaan kudeta pada demo tahun Agustus kemarin, yang awalnya murni dalam tanda kutip gerakan rakyat, kemudian ditunggangi sehingga seperti kita lihat banyak demo anarkis yang disertai pengerusakan fasilitas umum, yang itu sebenarnya aset rakyat. Bahkan ada penjarahan beberapa politikus, untungnya tidak membesar seperti Nepal. Kemudian faktor keenam, mengapa Presiden Prabowo Subianto harus dilengserkan adalah kaum radikal kanan yang akan mendirikan kerajaan multinasional atas nama agama ini. Tentu saja tidak akan terima jika sebuah negara yang mayoritas beragama tertentu yang sama dengan agama mereka ini menegakkan sistem pemerintahan demokrasi seperti yang ada di Indonesia. Oleh karena itu, siapapun presiden yang terpilih, jika bukan dari golongan mereka, akan terus direcoki, dan itu akan terjadi sampai kapanpun. Kemudian, bagaimanakah cara untuk melengserkan Presiden Prabowo Subianto? Yang pertama, media dan para buzzer akan menggiring opini lewat media sosial, lewat media mainstream yang dibiayai oleh barat, oleh asing, kemudian influencer-influencer politis. Bahkan para LSM dan NGO juga akan bergerak mensukseskan agenda mereka itu. Oleh karena itu, kita sebagai rakyat Indonesia khususnya harus mewaspadai isu apapun, karena banyak sekali yang menginginkan terjadinya chaos di negara Indonesia ini. Yang pertama kali diserang adalah Presiden Prabowo Subianto. Kemudian tidak menutup kemungkinan akan terjadi operasi intelijen, yang mereka itu akan membawa isu HAM, kemudian isu lingkungan, dan tentu saja memprovokasi rakyat agar terjadi konflik horizontal. Kemudian atau LSM-LSM pemeluk pohon, kata Bang Benik ini, akan
menggugat presiden dan pemerintah ini dengan isu pengerusakan lingkungan. Jadi saya pun secara pribadi sangat setuju dengan pelestarian lingkungan. Tetapi apabila setiap usaha untuk melakukan penambangan atau pengelolaan hutan ini dihalangi, sedangkan yang kita punya adalah bahan-bahan tambang, tentu saja ini perlu dipikirkan kembali, karena yang kita miliki memang kekayaan alam berupa tambang itu. Mungkin melarang penambangan itu sendiri bukan cara paling bijak, tetapi bagaimanakah cara mereboisasi atau memperbaiki kerusakan alam yang ditimbulkan oleh kegiatan penambangan. Kemudian kita akan membandingkan, ada kilas balik sejarah terhadap apa yang terjadi pada Presiden Soekarno. Beliau digulingkan hampir mirip modusnya dengan apa yang sedang dilakukan terhadap Presiden Prabowo Subianto. Presiden Soekarno merupakan korban perang dingin antara blok barat dan blok timur, yaitu antara Soviet dan RRT yang menentang dominasi barat, dalam hal ini Amerika dan sekutunya. Karena Pak Soekarno ketika itu lebih cenderung kepada blok Soviet dan RRC atau Cina yang cenderung berhaluan komunis, materialis atau sosialis, maka tentu saja Pak Soekarno harus lengser dengan berbagai cara. Dan itu merupakan kolaborasi antara asing dan antek-anteknya yang merupakan warga lokal Indonesia. Kemudian kesalahan Pak Soekarno dalam tanda kutip yang kedua adalah beliau terlalu nasionalis. Ini kan mirip dengan Pak Prabowo Subianto. Pak Soekarno merupakan salah satu presiden yang sangat nasionalis, karena saat itu memang kita di awal kemerdekaan ya. Beliau sangat berani dalam mengambil beberapa langkah strategis untuk mempertahankan kedaulatan nasional dan kepentingan nasional. Salah satunya adalah dengan menasionalisasi atau mengambil perusahaan-perusahaan Belanda yang saat itu masih beroperasi di Indonesia setelah Belanda hengkang dari Indonesia. Kemudian juga politik ganyang Malaysia, yang saat itu Malaysia memang menjadi boneka Inggris untuk mendirikan persemakmuran yang itu mengancam stabilitas keamanan Indonesia. Kemudian juga ini yang paling berani ya, Pak Soekarno ketika itu atau Presiden Soekarno ketika itu sampai keluar dari PBB. Lalu bagaimanakah cara untuk menggulingkan Pak Soekarno? Dan ini harus kita waspadai karena tentu saja akan diulangi melengsarkan Pak Prabowo Subianto atau presiden kita yang selanjutnya yang tidak mendukung kepentingan asing. Yang pertama, cara menggulingkan Pak Soekarno adalah CIA dan Inggris, yaitu berkampanye hitam via radio, selebaran, dan operasi intelijen. Kalau zaman sekarang medsos semakin murah dan kita sebagai masyarakat awam biasanya cenderung akan men-share atau mempercayai atau berkomentar tentang isu-isu yang sebenarnya belum tentu benar. Oleh karena itu marilah kita membiasakan untuk melek literasi dan memverifikasi setiap informasi yang kita terima. Jangan kita langsung share dan kita langsung mempercayai buzzer-buzzer yang sangat cerdas dalam mengolah konten-konten provokatif. Kemudian yang kedua, Indonesia ditekan secara ekonomi dengan blokade perdagangan yang akhirnya terjadi inflasi ekonomi hingga 650% pada tahun 1965. Parah, inflasi 650%. Semoga ini tidak terjadi lagi di masa mendatang. Kemudian puncaknya Presiden Soekarno dilengsarkan dengan kudeta militer yang menurut sebagian orang didalangi oleh PKI, dan saya lebih cenderung percaya kepada bahwa PKI ini sebagai pelaku bukan sebagai korban. Ternyata di sini ada andil dari CIA yang memberikan logistik, bantuan dana, bahkan mereka tahu nama-nama anggota PKI dan diserahkan kepada TNI. Ketika Pak Soekarno digulingkan pada tahun 1967, penggantinya merupakan orang yang
memang diinginkan oleh asing, terutama Paman Sam, agar kepentingan asing untuk merampas kekayaan Indonesia ini berjalan dengan lancar. Terbukti Freeport diembat oleh asing dan beberapa negara Eropa berpesta kekayaan alam Indonesia, dan Freeport sampai saat ini bercokol di Indonesia. Tidak bisa kita rampas 100%. Nah, ngomong-ngomong soal operasi intelijen untuk menggulingkan Presiden Prabowo Subianto ini, kira-kira siapa saja antek asing yang dijadikan alat untuk menggulingkan Presiden Prabowo Subianto? Yang pertama adalah media-media besar yang punya afiliasi bisnis dengan asing. Narasi yang mereka mainkan adalah Pak Prabowo Subianto otoriter, kemudian anti demokrasi, pelanggar hamburger, korupsi hilirisasi nikel, atau militerisasi gaya baru, atau korupsi pengadaan alutsista pada era Pak Jokowi. Dan ini seakan-akan demi kepentingan rakyat. Kemudian siapa lagi antek-antek asing yang digunakan untuk menggoyang atau melengsarkan Pak Prabowo Subianto? Yang kedua adalah politisi oposisi atau mantan sekutu yang kecewa atau kalah dengan Prabowo Subianto. Kemudian yang ketiga adalah tokoh-tokoh pro liberalisasi ekonomi. Mereka ini misalnya akan melawan setiap kebijakan Pak Prabowo Subianto yang sangat nasionalis atau merugikan kepentingan asing. Kemudian ada beberapa perwira, baik yang aktif maupun yang sudah pensiun, akan dijadikan corong untuk membuat kegaduhan-kegaduhan, dan biasanya akan menyaksikan kebijakan pertahanan nasional. Ada juga pengamat abal-abal yang perempuan gemoy itu, sekarang sudah tidak terdengar lagi kabarnya. Dan yang kelima adalah LSM hamburger, para pencinta pohon atau aktivis demokrasi kiri. Mereka ini biasanya akan menyerang dengan isu pelanggaran hamburger, kemudian perusakan lingkungan, dan pengekangan kebebasan berpendapat. Kemarin demo anarkis itu saya kira sudah bukan penyampaian pendapat, karena sudah pengerusakan terhadap fasilitas negara yang itu dibangun dengan uang rakyat. Kemudian siapa lagi antek asing yang dijadikan pion untuk melawan presidennya sendiri? Mereka adalah oligarki atau pengusaha besar yang kehilangan keuntungan karena beberapa kebijakan Presiden Prabowo Subianto dan juga Presiden Jokowi. Maka kenapa kedua orang ini, baik Presiden Jokowi maupun Presiden Prabowo, sangat dibenci oleh para buzzer? Karena beberapa kebijakan kedua presiden ini ada yang sangat merugikan para oligarki. Kemudian tentu saja asing tidak akan tinggal diam, akan mendanai mereka, mensupport mereka. Dan ketika isu-isu yang mereka hembuskan ini berhasil mempengaruhi alam bawah sadar masyarakat, tinggal menekan tombol enter untuk menggulingkan presiden, dan kalau bisa dengan menggunakan cara chaos. Mungkin demikian diskusi kita kali ini. Sebenarnya masih ada beberapa poin yang akan kita bahas, tapi agar durasi tidak terlalu panjang, kita sudahi dulu diskusi kita kali ini. Jika video ini bermanfaat, share, like, komen, dan tonton juga video-video yang lain. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.